Kenapa mas? Saya kerja dari pagi pak, terus dia mulai nangis. Saya banyak tekanan pak. Tekanan apa mas? Tekanan ekonomi pak. Keluarga saya pak, saya capek, saya kerja tiap hari pak, itu hari Sabtu loh. Jadi hari Sabtu juga dia kerja. Saya udah keluar dari jam 6 pagi, bapak kerja apa? Mas kerja apa? Itu pak, saya kurir pak, itu barang di atas motor saya. Saya capek pak, saya letih pak. Tiba-tiba ada dorongan di dalam hati saya. Doakan dia. Mas, saya doain boleh? Dia bengong. Nggak boleh pak. Saya orang Nasrani mas, saya doain ya. Di pinggir jalan, orang pada gurumun. Saya angkat tangan, Tuhan, kasih karuniamu melanda hidup. Saya udah nggak tahu saya ngomong apa. Saya rasa hadirat Tuhan luar biasa. Saya rasa kasih Tuhan buat dia. Sangat indah momen itu. Oh dia nangis. Saya juga meneteskan air mata. Tiba-tiba di tengah doa ada suara Roh Kudus bilang gini, Bill, kasih dia uang, Bill. Aku dongkol dalam hati. Udah mobilku ketabrak Tuhan, kenapa harus kasih uang? Sekarang udah cukup dong doain dia Tuhan. Aku juga nggak marah-marah nih. Kasih uang, Bill. Selesai doa, saya ke mobil, saya ambil uang, saya kasih ke dia. Ditolak lah sama dia. Jangan pak, jangan. Saya yang salah pak, bapak udah berbaik hati sama saya. Jangan pak, jangan. Mas, udahlah mas. Kalau mas gak mau terima kasih buat keluarga mas, udah mas, terima aja mas. Ini berkat Tuhan. Saya bilang gini, mas, hari ini kita dipertemukan Tuhan mas. Memang caranya gak enak mas, mas nabrak mobil saya. Tapi kita dipertemukan Tuhan karena Tuhan mengasihi mas. Dan Tuhan mengirim saya untuk doain mas. Dan dalam hati saya juga, Tuhan terima kasih, saya juga diajarkan sesuatu sama Tuhan. Belajar bertindak pakai hikmat Tuhan, dikuasai firman. Habis itu saya bilang gini, gak mau rugi dong, mas. Nama saya Billy Lantang, mas. Banyak video-video saya, mas. Nonton ya, mas. Supaya mas gak stres. Tunggu pak, saya tulis dulu pak. Nonton ya, mas. Supaya mas diberkati dan mas hidupnya tidak stres karena ada Tuhan yang mengasihi mas. Terus saya pergi dari situ, hati saya bahagia. Bahagia. Dan waktu saya pulang, saya kasih tahu istri saya, dia bilang, loh kamu kok senyum-senyum ngomongnya mobil ketabrak, mobilnya penyok. Gak apa-apa, itu barang fana. Yang tadi saya jumpai itu adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Mobil bisa dibetulin, itu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Dan itu loh, momen-momen kayak begitu. Kita kan gak pernah tahu. Kita mana pernah tahu tiba-tiba ujian datang tiba-tiba. Tiba-tiba rintangan datang tiba-tiba. Itu saya nggak tahu, tiba-tiba aku ditabrak. Disitulah ketika hidup dikuasai firman, ada Roh Kudus dan selalu Roh Kudus meneduhkan hati kita. Yang terakhir di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-9 maksud saya, firman Tuhan mengatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dikeluarkan lagi kata-kata ini sama Tuhan terus. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut, jangan tawar hati. Pastikan gini, sakit hati itu normal, Bapak Ibu. Kita bisa disakiti sama siapa aja. Pastikan jangan kepahitan. Sakit hati itu normal. Kita kalau jatuh juga fisik kita sakit. Sakit hati itu kan kita nggak bisa kontrol. Sakit hatinya. Disakiti sama orang lain, kita nggak bisa kontrol. Pastikan jangan kepahitan. Pastikan ambil keputusan untuk sabar. Ambil keputusan untuk murah hati, karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Makanya dimulai dengan kasih itu sabar. Sabar keputusan. Lawan daripada sabar yaitu tidak sabar. Tidak sabar itu adalah perasaan. Ambil keputusan. Jangan kecut dan tawar hati. Kecut itu kepahitan. Tawar hati itu adalah orang-orang yang sudah sakit akhirnya hidupnya jadi numb gitu. Kayak gak mau ngerasain apa-apa. Kayak jalan dalam kehidupan itu kayak terserah lah mau ngapain. Jadi kayak begitu. Ingat, jangan bawa excess luggage ekstra dari masa lalu. Kita kalau bawa bagasi kelebihan di charge loh sama pesawatnya, karena pesawatnya sudah punya kuota buat bensinnya itu ya untuk beratnya sekian. Jadi kalau sampai ekstra kita yang bayar bensinnya, kita di charge. Dan biasanya kalau kita bawa luggage atau bagasi kebanyakan, yang repot tuh orang-orang yang traveling sama kita. Mereka ikut bawain,
mereka ikut repot juga. Nah dalam hidup juga gitu. Kalau bawa bagasi ekstra dari masa lalu, yang kena imbasnya orang-orang terdekat, kena sensitifnya kita, kena marah-marahnya kita, kena cepat tersinggungnya kita, gitu loh. Itu bagasi dari masa lalu. Jangan dibawa, karena Tuhan mau bawa kita ke dalam tanah perjanjian. Itu ditinggalin. Ya, itu sebabnya yang terakhir begini. Yosua pasal yang kelima ayat 8 dan 9 dan 11 dan 12. Ini mengatakan begini. 8 dan 9 katakan begini. Yosua 5. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Yang disunat ini generasi berikutnya Bapak Ibu, yang orang tuanya nggak boleh masuk karena masih punya paradigma Mesir. Kalau masuk tanah perjanjian nggak boleh ada paradigma lama. Ya. Sunat itu adalah lambang dari penyertaan Tuhan dan juga lambang dari penanggalan paradigma lama. Ya, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan, perhatikan ini, kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ini luar biasa ayat ini. Ya, ayat 11 dan 12 coba lihat, ayat terakhir ini. Ini luar biasa ayat ini. Perhatikan kalimat ini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Tanah perjanjian penuh dengan makanan enak-enak, susu dan madu, bertih gandum, roti, semuanya hasil tanah, semuanya nikmat. Bahkan buahnya itu harus digandar. Kalau kita baca ada lembah namanya lembah Eskol, itu harus digandar, berarti harus dipikul, buahnya besar-besar. Nah, perhatikan ini. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu, roti mana yang didrop dari surga 40 tahun. Lalu berhentilah manja-manjanya Tuhan. Lalu berhentilah sebuah musim